Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berharap kita semua pada hari ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terutama para mahasiswa Universitas Terbuka, program Doktor Ilmu Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada perkuliahan penelitian dan penulisan TEPD dengan kode EKMA 6316. Saya akan memaparkan materi berkaitan dengan teknik penelitian eksperimen. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian eksperimen. Sebelum kita masuk materi, langkah-langkah penelitian eksperimen, ya, saya akan mengingatkan materi sebelumnya terlebih dahulu sesuai dengan roadmap pembahasan. Sebelumnya kita telah membahas definisi penelitian eksperimen, ya. Kemudian kita sudah membahas karakteristik penelitian eksperimen, dan pada hari ini kita berbicara tentang langkah-langkah penelitian eksperimen. Langkah-langkah penelitian eksperimen ada 4 tahap dan 12 langkah. Antara lain, ya, ada langkah 1 itu berkaitan dengan pemilihan topik penelitian. Langkah 2 berkaitan perumusan pertanyaan penelitian. Lanjut pada langkah 3, penentuan tujuan penelitian. Pada tahap 2, ada review literatur dan mencari teori riset terdahulu. Pada langkah yang kelima, mengembangkan hipotesis. Langkah ke-6, menyusun model penelitian. Masuk pada tahap 3, yaitu desain eksperimen, menyusun protokol eksperimen, uji pilot, rancangan eksperimen, pengumpulan data, ya. Masuk pada tahap 4, pengujian hipotesis, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian eksperimen ini tidak jauh berbeda dengan jenis penelitian lainnya. Yang membedakan secara detail adalah hanya pada tahap 3, yaitu desain eksperimen, menyusun protokol eksperimen, uji pilot, pada rancangan eksperimen, dan pada saat pengumpulan data. Kita masuk pada tahap 1 penelitian eksperimen, ya, yang bersih ada 3 langkah. Yang pertama adalah tahap penelitian eksperimen, ini ya, diawali oleh pemilihan topik penelitian, ya. Pemilihan topik penelitian dipilih, disesuaikan dengan ketertarikan peneliti terhadap sebuah topik. Jadi peneliti tertarik pada sesuatu topik. Yang kedua adalah pengalaman peneliti. Yang ketiga adalah keahlian peneliti di bidang apa. Kemudian telah literatur, adanya fenomena gate atau adanya research gate. Yang terpenting pada pemilihan topik penelitian itu adalah yang biasanya terjadi adalah permasalahan nyata di lapangan. Langkah kedua adalah proses perumusan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini yang akan dijawab oleh peneliti lewat serangkaian proses pengumpulan dan analisa data. Pertanyaan akan digunakan sebagai dasar pengembangan hipotesis penelitian. Langkah ketiga adalah merumuskan tujuan penelitian. Hal-hal apa saja yang ingin dicapai peneliti pada penelitian eksperimen ini. Jadi ini adalah 3 tahap, pada 3 langkah pada tahap pertama, yaitu pemilihan topik penelitian, proses perumusan pertanyaan penelitian, dan merumuskan tujuan penelitian. Kita masuk pada tahap kedua. Pada penelitian eksperimen, ini berisi 3 langkah, yaitu langkah pertama pada tahap kedua ini adalah melakukan review literatur, di mana peneliti mencari teori yang melandasi hubungan antara variabel dan menelusuri riset-riset terdahulu. Langkah kedua pada tahap yang kedua ini adalah mengembangkan hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian dikembangkan berdasarkan teori logika yang kuat. Ya, hipotesis ini mesti dievaluasi. Apakah dia layak uji atau tidak? Peneliti harus memiliki keyakinan atas hipotesis penelitian ini. Langkah ketiga pada tahap yang kedua adalah membuat model penelitian atau kerangka pemikiran teoritis. Model atau kerangka pemikiran teoritis menggambarkan celah atau gap penelitian yang dirancang dalam bentuk bagan, skema, yang menunjukkan hubungan yang logis, ya, yang dibangun dalam riset tersebut. Kita masuk pada tahap ketiga, pada penelitian eksperimen. Tahap ketiga terdiri dari 3 langkah. Yang pertama pada tahap ketiga ini adalah menyusun desain eksperimen. Jadi tahap ketiga inilah yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lainnya. Ya, pada tahap pertama menyusun desain eksperimen tadi ya. Pada tahap ini peneliti harus menentukan terlebih dahulu jenis eksperimen berikut perancangannya. Jadi yang terpenting di sini adalah menentukan terlebih dahulu jenis desain eksperimen berikut perancangannya. Memilih dan merancang desain, ya, memilih dan merancang desain, tindakan atau manipulasi yang akan dilakukan pada penelitian ini. Jadi selain memilih jenis desain eksperimen, dia juga merancang desainnya dan manipulasinya yang akan dilakukan pada penelitian ini. Langkah kedua adalah menyusun protokol eksperimen. Ya, biasa disebut di sini nanti ada langkah-langkah operasional dalam penelitian eksperimen. Pada langkah ini memilih unit observasi, subjeknya siapa, siapa yang menjadi kelompok subjek, siapa yang menjadi pasangan subjek, bahkan juga menyusun instrumennya. Selain itu, apabila langkah seperti memilih unit observasi, subjek, kelompok, subjek pasangan, itu sudah ada, bahkan instrumen juga sudah terbentuk, maka bisa dilakukan tes uji coba atau pilot test. Ya, jadi bisa melakukan uji coba rancangan eksperimen dengan pengujian yang biasa kita sebut sebagai pilot test. Setelah perbaikan rancangan dari hasil pilot test tadi, maka akan tersusun rancangan eksperimen yang siap dilakukan. Langkah ketiga adalah pengumpulan data. Setelah desain instrumen siap, baik dari sisi validitas dan kelayakan, maka dilakukan langkah pengumpulan data. Jumlah data yang dikumpulkan hendaknya mencukupi untuk riset. Lebih baik mendapatkan dana yang berlebihan daripada kekurangan data. Itu adalah 3 tahap, ya, 3 langkah pada tahap ketiga. Berkaitan tadi dengan protokol penelitian eksperimen, ya, berkaitan pengumpulan data, biasanya ada langkah pelaksanaan operasional eksperimen. Jadi langkah operasional eksperimen saat pengumpulan data. Ini antara penelitian eksperimen satu dengan penelitian eksperimen yang lain berbeda-beda, tergantung dari kerumitan dari penelitian tersebut. Ya. Yang pertama, tadi setelah ditentukan variabel-variabel yang digunakan, selanjutnya memilih desain eksperimen. Kemudian menentukan siapa subjeknya, partisipannya atau sampel, ya. Kemudian menyusun alatnya, ya, instrumennya yang akan digunakan dalam eksperimen. Kemudian membentuk atau memilih kelompok-kelompok yang mendapat perlakuan dan kelompok yang menjadi kelompok kontrol. Setelah dipilih kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, ya, kita harus mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. Kelompok eksperimen nanti akan mendapat treatment, ya, sesuai dengan topik dan manipulasi yang dipilih dalam penelitian ini.
Selanjutnya, peneliti mengamati, kemudian mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir, sesuai dengan desain yang dipilih. Berkaitan dengan desain, kita akan berbicara nanti pada tahap jenis-jenis desain penelitian. Selanjutnya, kita masuk pada tahap 4 penelitian eksperimen. Pada tahap 4 di sini terdiri dari 2 langkah, yaitu pengujian hipotesis, analisis hasil, ya, dan penarikan kesimpulan, sama seperti penelitian yang lainnya. Langkah pertama pada tahap keempat adalah pengujian hipotesis dan analisis hasil. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik, disesuaikan dengan desain penelitian dan kebutuhan dari peneliti. Bisa juga menggunakan ANOVA, contoh ya ini ya, ANCOVA, MANOVA, dan lain-lain. Ya, desain penelitian ya itu mempengaruhi alat statistik yang digunakan. Harapannya menggunakan alat statistik yang relevan yang memberi keyakinan memadai atas hasil penelitian. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Ya. Jadi pada penarikan kesimpulan di sini hasil penelitian yang diperoleh dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan signifikansi dari hasil statistik tadi. Ya, ini adalah pembahasan kita berkaitan dengan langkah-langkah penelitian eksperimen. Jadi bisa saya simpulkan bahwa langkah-langkah penelitian eksperimen ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lainnya. Hanya dia fokus pada desain eksperimen, protokol eksperimennya, ada uji pilot testnya, ada rancangan eksperimennya, dan juga pada saat pengumpulan data. Itu yang membedakan penelitian eksperimental dengan penelitian yang lainnya. Kita masuk pada tahap yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu terdiri dari 3 langkah ya pada tahap 3 ini. Yang pertama adalah menyusun desain eksperimen. Langkah pertama pada tahap ketiga ini sangat penting berkaitan dengan penelitian eksperimen. Pada tahap ini, peneliti harus menentukan terlebih dahulu jenis desain eksperimen berikut perancangannya. Jadi dia harus memilih jenis desain eksperimen apa yang akan digunakan dalam penelitian eksperimen. Apakah dia akan menggunakan pre-eksperimen? Apakah dia akan menggunakan true eksperimen? Apakah dia akan menggunakan quasi eksperimen? Ya, nah ini nanti akan lebih rinci akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis desain eksperimen. Setelah memilih jenis desain eksperimen yang digunakan, kemudian merancang desain tindakannya atau merancang manipulasi yang akan dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini. Langkah kedua adalah menyusun protokol eksperimen. Jadi setelah kita pilih jenis desain eksperimen berikut perancangannya, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu memilih unit observasi. Siapa yang akan diobservasi? Siapa yang menjadi subjek atau partisipan, ya, kemudian kelompok subjeknya, dan pasangan subjeknya, bahkan juga instrumennya. Jadi kita harus pilih subjek yang tepat untuk penelitian kita sesuai dengan variabel-variabel yang kita pilih. Kemudian pasangan subjek di sini nanti juga akan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang akan dieksperimen antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan instrumen itu adalah alatnya, alat yang akan kita gunakan ya untuk manipulasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan uji coba rancangan eksperimen. Jadi setelah tadi ditentukan semuanya, kita uji coba.
eksperimennya, kemudian diuji dengan menggunakan pilot test. Jadi kita lakukan pilot test ya dalam pengujian tersebut. Hasil pilot test itu bisa dijadikan sebagai perbaikan rancangan. Jadi apabila ternyata hasil pilot test itu tidak memenuhi, kita bisa memperbaiki instrumennya. Tetapi jika sudah memenuhi, maka sudah dapat tersusun rancangan eksperimen yang bisa disiapkan untuk pengumpulan data. Langkah ketiga adalah pengumpulan data. Setelah desain eksperimen dipilih, berikut perancangannya, kemudian unit observasi ditentukan, subjeknya ditentukan, kelompok subjek juga ditentukan, pasangan subjek ditentukan, serta instrumen sudah melalui uji coba pilot test, ya sudah dilakukan pilot test, dan dianggap itu rancangannya sudah siap, maka dilakukan eksperimen. Jadi pada pengumpulan data di sini, ya desain eksperimen itu sudah dianggap lebih baik dari sisi validitas, baik itu validitas internal, eksternal, maupun validitas konstruk, dan dianggap layak. Ya, pada langkah pengumpulan data atau pelaksanaan eksperimen, ya diharapkan jumlah data yang dikumpulkan itu dapat mencukupi riset, ya, kebutuhan riset. Jangan sampai dilakukan eksperimen ulang karena jumlah data tidak mencukupi. Seperti kita ketahui, penelitian eksperimen ini juga berkaitan dengan dana yang tidak sedikit dalam penelitian. Maka saat penelitian eksperimen ini harus mengulang kembali, maka akan lebih banyak dana yang dikeluarkan. Jadi lebih baik mendapat data yang berlebihan daripada kekurangan data penelitian. Yang pada pertemuan keempat ini membahas hal penting dalam penelitian eksperimental, yaitu adalah desain penelitian eksperimental. Berdasarkan roadmap pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas 3 topik berkaitan penelitian eksperimental, yaitu definisi penelitian eksperimen, karakteristik penelitian eksperimen, langkah-langkah penelitian eksperimen, dan kita akan membahas tentang desain penelitian eksperimen. Pada bab ini menyajikan jenis-jenis desain eksperimen. Jadi ada banyak desain eksperimen dalam penelitian eksperimen. Ya, tidak hanya 1-2, tetapi banyak, lebih dari 10 desain eksperimen. Pada bab ini akan menyajikan jenis-jenis desain eksperimen yang digunakan untuk mengakomodasi ide-ide penelitian eksperimen. Ada banyak desain eksperimen dalam penelitian eksperimen, jadi tidak hanya 3, tetapi lebih dari 10 desain eksperimen. Desain penelitian adalah keseluruhan tatanan kondisi untuk pengumpulan dan analisis data yang sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan penelitian secara efisien. Jadi kita bisa memilih desain mana yang akan kita gunakan sehingga tujuan penelitian itu tercapai secara efisien. Ada 3 jenis desain eksperimen. Yang utama yaitu adalah pra-eksperimental, true eksperimental, dan quasi eksperimental. Kemudian pada pra-eksperimental itu dibagi menjadi 3, jadi kita bisa memilih apakah kita memilih one shot case study atau one group pretest dan protest, ya, post-test, atau intake group comparison, ya, itu untuk pra-eksperimental. Apabila kita memilih true eksperimental, kita bisa memilih post-test only control atau pretest post-test control group, apakah factorial design atau desain Salomon-Pohl group, ya, itu untuk true eksperimental. Sedangkan quasi eksperimental ada 3, pretest, post-test non-equivalent, time series, dan counterbalance. Ya, desain ini harus mampu meningkatkan validitas hasil penelitian, sekaligus berkaitan
tentang hubungan kausalitas. Jadi kita bisa memilih salah satu saat kita melakukan penelitian eksperimen. Ya, ada banyak pilihan. Kita masuk pada desain eksperimen yang pertama, yaitu pra-eksperimental. Ya, rancangan penelitian pada desain pra-eksperimental ini belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan secara acak. Ya, seperti kita ketahui, penelitian eksperimental itu adalah randomisasi. Jadi di sini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta pada pra-eksperimental ini tidak dilakukan kontrol pada variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Meskipun tidak menggunakan randomisasi atau grup kontrol yang diterapkan secara konsisten, namun desain ini masih mempunyai kegunaan yang relevan dalam penelitian ilmiah. Ya, dalam desain penelitian pra-eksperimental terdapat 3 jenis desain. Kita bahas yang pertama, yaitu one-shot case study. Pada one-shot case study, dari namanya aja one-shot case study, maka perlakuan hanya diberikan pada satu grup subjek saja, sehingga tidak ada kelompok kontrol sebagai bandingan dari kelompok eksperimen. Perlakuan diberikan, ya, jadi diberikan perlakuan, kemudian selanjutnya diobservasi hasilnya. Setelah itu dilakukan post-test. Ya, setelah itu dilakukan post-test. Paradigma dari penelitian ini dapat digambarkan pada kode di bawah, ya, simbol di bawah X dan O, di mana X itu adalah treatment yang diberikan atau biasa disebut sebagai variabel bebas, sedangkan O adalah observasi atau variabel terikat. Nah, ada contoh, ya, berkaitan dengan one shot case study. Pengaruh pembelajaran konstekstual berbantuan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar. Jadi di sini hanya satu kelompok saja yang dimiliki, adalah kelompok murid yang menggunakan pembelajaran kontekstual berbantuan media. Kemudian di treatment, ya, motivasi sebelum menggunakan pembelajaran kontekstual berbantuan media gambar. Kemudian diberikan treatment juga hasil pembelajaran sebelum menggunakan pembelajaran berbantuan media gambar. Jadi pengaruh tersebut diukur dengan membandingkan antara dua perlakuan tersebut. Itu untuk one shot case study. Sangat sederhana. Kemudian masuk grup kedua, yaitu masuk pada jenis desain pada pre-eksperimental yang kedua adalah one group, pre-test dan post-test. Dari namanya sudah terlihat hanya one group, tetapi ada pre-test dan post-test. Ya, penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, hanya menggunakan satu grup subjek. Ya, satu grup subjek. Memang nanti akan dibagi, tetapi dia hanya menggunakan satu grup subjek saja. Ya. Peneliti sebelumnya memberikan pretest. Jadi sebelum dilakukan eksperimen, dia diberi pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan perlakuan atau treatment atau eksperimen, ya. Setelah selesai, ya, setelah perlakuan selesai, peneliti memberikan post-test. Besarnya pengaruh perlakuan dapat diketahui dari selisih, ya, dari selisih dengan membandingkan hasil pretest dengan post-test. Ya.
Ya, jadi itu dapat terlihat apakah berpengaruh atau tidak itu dari pembandingan antara hasil pretest dengan post-test. Untuk memudahkan memahami, ini ada paradigma penelitian ini bisa dilihat dari kode di depan ya. Itu ada O1, X, dan O2. O1 adalah nilai pretest, O2 adalah post-test, dan X adalah treatment atau manipulasi. Hanya ada satu grup eksperimen saja. Ya, grup eksperimen itu nanti dimanipulasi ya, dimanipulasi hanya satu kali. Yang sebelumnya ada pretest dan sesudah manipulasi ada post-test. Ya, contoh di sini pengaruh perspektif waktu terhadap kredibilitas ukuran dan kinerja. Ya, perlakuan penggunaan perspektif waktu. Jadi dilakukan manipulasi berkaitan dengan perspektif waktu. Jadi sebelum dilakukan perlakuan itu ada pretest, setelah adanya perlakuan perspektif waktu ada post-test. Kemudian dibandingkan. Ini one group pretest, post-test ya. Kemudian masuk pada jenis yang ketiga, yaitu intake group comparison ya. Ada satu kelompok yang diteliti, tetapi kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi dua. Setengah kelompok pertama disebut kelas eksperimen, karena dia akan menerima perlakuan, sedangkan setengahnya itu adalah disebut kelompok kontrol atau kelas kontrol, karena tidak diberikan perlakuan. Ya, ini adalah paradigma penelitian ini ya, dapat dilihat dari kode di bawah ini ya. X tadi adanya perlakuan, kemudian O1 dan O2. O1 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang mendapat perlakuan, kemudian O2 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak mendapat perlakuan atau kelompok kontrol tadi. Hasil dari penelitian itu dapat dilihat dari pembandingan antara O1 dan O2. Contoh dari desain penelitian eksperimen di atas, ya, pengaruh metode komunikasi bermedia komputer terhadap efektivitas negosiasi manajemen. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Ada dua kelompok, yang pertama kelompok eksperimental, yang kedua adalah kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dilakukan pretest, perlakuan, dan post-test. Pada kelompok kontrol dilakukan pretest, tetapi tidak dilakukan pelatihan atau treatment, tetapi tetap dilakukan post-test. Hasilnya, ya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda menggunakan t-test, ya. Hasil perlakuan itu didapat dari perbandingan antara O2 dengan O1 dan O4 dengan O3. Berikutnya adalah faktorial design. Jika penelitian memiliki lebih dari satu variabel independen, ya, yang biasa disebut sebagai faktor kalau di penelitian eksperimen, ya, dilakukan secara bersamaan dengan masing-masing faktor memiliki paling sedikit dua level. Pengaruh setiap variabel diuji satu persatu. Jadi ini faktorial design ya, tergantung dari berapa jumlah variabel independennya. Paling sederhana desain faktornya adalah 2 kali 2. Ya, bukan 2 kali 2 tapi 2 pada 2 ya. Artinya dua variabel independen itu masing-masing memiliki 2 level ya. Kemudian secara umum desain disimbolkan dengan R ya, kalau di sini ada 4 karena dia ada 2 pada 2 ya, 2 variabel dan 2 level berarti ada 4 perlakuan ya. Di sini dapat dilihat perlakuan X A1B1, A1B2, A2B1 dan XA2B2. Tetap dilakukan post-test ya. Sebagai contoh pengaruh pengalaman kerja dan jenis informasi terhadap kinerja manajerial. Ya, ini ada 2 tadi variabel independennya ya. Kemudian dia memiliki 2 level. Ada informasi dan pengalaman. Kalau informasi itu informasi umum dan pengalaman adalah informasi senior dan junior, maaf ya.
Kemudian pada penelitian ini membutuhkan 80 subjek sampel gitu ya, sebagai contoh ya. Kemudian dibagi menjadi dua, 40 itu untuk informasi dan 40 itu untuk pengalaman. Ya, 40 itu 20 untuk informasi umum dan 20 untuk informasi khusus. Sedangkan 40 yang berikutnya untuk pengalaman itu 20 untuk grup senior dan 20 untuk grup junior. Kemudian masuk desain yang keempat adalah desain Salomon Core Group. Model ini menambahkan dua kelompok dari kelompok asli yang ada pada model pertama. Salah satu dari kelompok-kelompok yang ada ini juga diberi perlakuan, tetapi sebelumnya tidak diberi pretest. Harapannya adalah hasil pengukuran akhir tidak dipengaruhi oleh tes awal. Dengan kata lain, dengan model ini peneliti ingin mengecek pengaruh pretest terhadap post-test dengan meniadakan pretest pada salah satu kelompok. Ini desainnya disimbolkan ada R1, R2, kemudian R1, R3, R4 adalah kelompok tambahan ya. Sebagai contoh, pengaruh pelatihan X gitu ya terhadap kinerja karyawan yaitu O. Dipilih 4 kelompok, 2 kelompok untuk dijadikan percobaan dan 2 kelompok sebagai kontrol. Terhadap satu kelompok percobaan dan salah satu kelompok adalah kontrol yang dilakukan pretest ya. Terhadap kelompok percobaan diberi perlakuan, setelah itu dilakukan post-test terhadap semua kelompok. Pengaruh perlakuannya dapat dilihat dari perbandingan antara O1 dengan O4 dan O3 dan O2, O4 dan O5 dan O6. Sedangkan yang desain yang ketiga adalah kuasi eksperimen. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true eksperimental yang sulit dilaksanakan. Jadi kalau sulit melaksanakan true eksperimental, kita pakai kuasi eksperimen. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel di luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Ya, desain pertama untuk kuasi eksperimen adalah time series design. Desain ini kelompok tidak dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, diberi pretest sebanyak 4 kali. Setelah itu dilakukan perlakuan, kemudian dia dilakukan post-test juga sebanyak 4 kali. Ya. Hasil tes yang baik adalah apabila pretest sama O1 ya, pretest 1 dengan pretest 2 dan pretest 3 serta pretest 4 itu sama. Dan hasil perlakuan yang baik juga apabila post-test 1, post-test 2, post-test 3 dan post-test 4 yang di sini dikasih kode O5, O6, O7, O8 itu sama. Besarnya pengaruh perlakuan itu rata-rata dari pretest dibandingkan dengan rata-rata dari post-test ya. Yang kedua adalah pretest post-test non ekuivalen. Desain yang diberikan pretest sebelum dikenakan perlakuan serta post-test setelah dikenakan perlakuan. Itu pada masing-masing kelompok ya. Desain ini ya baik itu desain eksperimen maupun kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen tidak dipilih secara random. Ini bedanya ya. Kemudian dalam desain ini baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa random. 2 kelompok yang ada akan diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan yang terakhir diberi post-test. Ini adalah secara umum desainnya disimbolkan di R1, R2, O1, kemudian di treatment X1, kemudian post-test O2. Pada yang kelompok yang kedua diberikan pretest O3, kemudian treatment X2, dan O4 itu adalah post-test. Ya. Sebagai contoh, hasil diperoleh dari perbedaan motivasi belajar R1 sebelum dan sesudah. Itu O1 dan O2. Begitu juga R2 dilihat motivasi belajarnya sebelum dan sesudah. Itu pada O4 dan O3. Ya. Hasilnya adalah
pembanding atau dibandingkan kelompok O2 dengan O1 dan O4 dan O3. Yang terakhir, yang kedua dari kuasi eksperimen adalah counterbalance ya. Desain counterbalance ini dikenal dengan nama desain rotasi, crossover, atau switch over. Digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan desain yang tidak menggunakan penugasan random, terutama jika anggota sampelnya terbatas. Jadi kalau anggota sampelnya terbatas, maka tidak perlu dilakukan penugasan random. Pelaksanaan dilakukan dengan mengambil 2 kelompok atau lebih. Setiap kelompok diberi treatment beberapa kali sesuai dengan jumlah kelompok secara bergantian, sehingga setiap kelompok mengalami satu jenis perlakuan. Jadi dia dilakukan secara bergantian. Kemudian dia hanya melakukan post-test. Nah, secara umum desain bisa disimpulkan di sini. Ini dapat dilihat bahwa ternyata baik kelompok R1, R2, R3, R4, dia merasakan perlakuan X1, X2, X3, X4, atau X2, 3, 4, 1. Jadi itu bergantian. Ya. Pengaruh perlakuan dapat diketahui dengan cara membandingkan rata-rata skor tes akhir pada masing-masing perlakuan. Dalam hal ini dengan membandingkan rata-rata skor akhir tes semua kelompok pada perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Desain ini efektif untuk mengendalikan ancaman ciri khas subjek terhadap validitas internal. Namun ada ancaman-ancaman pengaruh perlakuan ganda terhadap validitas eksternal, itu sulit untuk dikendalikan ya. Ini tadi berkaitan dengan desain eksperimen ya. Pertemuan 5 ini akan memberikan contoh penelitian eksperimen ya. Berdasarkan roadmap pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas 4 topik berkaitan penelitian eksperimen, yaitu definisi penelitian eksperimen, karakteristik penelitian eksperimen, langkah-langkah penelitian eksperimen, desain penelitian eksperimen, dan sekarang kita akan melihat contoh penelitian eksperimen. Untuk contoh penelitian eksperimen ya pada pertemuan ini saya akan ambil dari jurnal Nasional Perindeks Sinta 2, yaitu Jurnal Dinamika Manajemen ya, atau biasa disebut JDM, dengan judul artikel ya, Effect Order in Assessment of Financial and Non-Financial Information ya. Di bawah ini ada alamat URL yang Anda dapat akses jika tertarik untuk membaca atau mensitasi artikel tersebut. Kita kembali pada pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan ketiga kita membahas tentang topik langkah-langkah penelitian eksperimen. Dalam menjelaskan secara singkat mengenai artikel tadi, kita juga akan berdasar langkah-langkah ini. Ya, seperti kita ketahui langkah-langkah penelitian eksperimen itu sama dengan penelitian yang lainnya. Ya, tetap ada 4 langkah, 4 tahap dengan 12 langkah penelitian eksperimen ya. Kita masuk pada tahap yang pertama, langkah pertama, yaitu pemilihan topik penelitian ya. Topik ini ya, topik yang kita pilih pada penelitian eksperimen ini berkaitan dengan ketertarikan penggunaan informasi keuangan dan keuangan ya, penggunaan informasi keuangan dan non keuangan dengan berdasar model belief adjustment ya. Selain itu juga adanya fenomena gap ya, dari beberapa fenomena gap di situ terlihat bahwa dari sisi financial reporting itu dianggap dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi ya. Ada beberapa penelitian di situ, Alatal and Alcater, kemudian Ponce et al., kemudian Brimble and Hodgson, kemudian ada penelitian Helmina et al. Tahun 2019. Kemudian dari sisi sustainability reporting juga dianggap penting. Ya, ada 3 penelitian ya dari Body and Lab, kemudian Cost dan Schoenegger and Smith pada tahun 2004. Kemudian ada fenomena di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian juga PP Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, juga Surat Edaran OJK berkaitan dengan pengungkapan sustainability reporting, ya. Kemudian juga berkaitan dengan model belief adjustment, di mana ada dua penggunaan dalam penyampaian informasi. Ada end of sequence dan step by step, ya. Efek ordo itu terjadi ketika keputusan yang dibuat oleh individu berbeda setelah menerima bukti, ya, dan urutan yang berbeda. Dalam urutan bukti, kemudian karakteristik bukti, tercampur antara informasi yang positif dan informasi yang negatif, itu nanti akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Ini topik penelitian dari artikel di atas. Kita masuk pada tahap yang kedua, langkah yang kedua, yaitu pertanyaan penelitian. Ya, untuk pertanyaan penelitian ada 3 juga, yaitu apakah pengungkapan model step by step lebih efektif dibanding dengan model of sequence, ya, dan apakah informasi keuangan dan non keuangan yang negatif memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan saat mendapatkan informasi keuangan yang negatif dan sustainability reporting yang positif pada informasi yang disajikan secara step by step. Sedangkan pertanyaan penelitian yang ketiga adalah apakah informasi keuangan yang positif dan sustainability reporting yang negatif memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan informasi keuangan yang negatif dan sustainability reporting yang positif pada informasi yang disajikan dengan end of sequence. Kita masuk pada tahap yang kedua. Ada 3 tahap, yaitu review penelitian dan review literatur, ya. Jadi di sini kita mencari literatur, kemudian mencari teori-teori dan riset-riset terdahulu, ya. Di sini menggunakan signaling teori dan decision theory, kemudian sustainability reporting, financial reporting, belief adjustment model, dan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Kemudian setelah itu dikembangkan hipotesis menjadi 3. Hipotesis pertama, pengungkapan model step by step dalam pelaporan keuangan lebih efektif dibanding model end of sequence. Jadi di sini menganggap bahwa step by step lebih baik daripada end of sequence. Kemudian hipotesis yang kedua, informasi keuangan yang positif dan informasi non keuangan atau sustainability reporting yang negatif memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan informasi keuangan yang negatif dan informasi keuangan yang informasi non keuangan atau sustainability reporting yang positif pada informasi yang disajikan secara step by step. Sedangkan hipotesis 3 itu secara end of sequence, ya. Setelah itu kita susun model penelitiannya. Jadi hanya 2 berkaitan dengan pola penyajian dan penilaian investor untuk pengambilan keputusan. Pada pola penyajian itu ada step by step dan end of sequence, ya. Pada step by step nanti diberi ada 3 faktor di bawahnya, 3 level di bawahnya, yaitu financial reporting, sustainability reporting, dan good news and bad news. Sedangkan untuk end of sequence itu adalah sustainability reporting, financial reporting, good news, dan bad news. Ya, masuk pada tahap 3, yaitu menyusun desain eksperimen. Pada penelitian ini, di artikel ini, ya, jenis desain yang dipilih adalah through eksperimen dengan factorial design, ya. Metode eksperimen dengan analisis faktor 2/4. Artinya apa? Faktornya analisis faktor ini 2, di sini pola penyajian dan tipe informasi dan urutan informasi. Ya, di sini bisa dilihat dalam tabel
ya, di mana ada di sisi penyajian ada end of sequence dan step by step, kemudian tipe informasi ada levelnya financial reporting dan sustainability reporting, sedangkan urutan informasi adalah good dan bad news. Di sini ada 8 instrumen, berarti ada 8 kelompok perlakuan. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu protokol eksperimen ya. Subjeknya di artikel ini adalah investor yang memiliki pengetahuan di bidang investasi, pasar modal, dan analisis laporan keuangan. Investor profesional dan manajer investasi yang tergabung dalam sekuritas. Pada penelitian ini bekerja sama dengan perusahaan sekuritas ya, supaya lebih jelas subjeknya gitu ya. Langkah operasional eksperimen atau saat pengumpulan data ya, setelah variabel-variabel yang akan digunakan untuk memilih desain eksperimen sudah terpilih tadi ya. Kemudian partisipannya sudah jelas, investor, kemudian alat penelitian ini menggunakan web based ya. Jadi ini berbasis website gitu ya. Kemudian dia membentuk dan memilih kelompok-kelompok mana kelompok eksperimen dan mana kelompok kontrol. Kemudian subjek mengerjakan di bawah instruksi eksperimenter ya. Kemudian kelompok eksperimen menerima treatment, kemudian peneliti mengamati, mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir. Itu adalah langkah operasional eksperimen pada artikel di atas ya. Pada tahap 4, pengujian hipotesis ya dan analisis hasil. Pada artikel ini ya, pengujian hipotesis menggunakan uji statistik ANOVA dan independent sample t-test. Sel per kelompok akan dibandingkan terkait pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hasilnya di sini dapat dilihat dari sisi penilaian saham atas informasi good news dan bad news vs bad news dengan good news pada pola SBS ternyata signifikan. Kemudian untuk informasi good news, bad news, dan good news, kemudian bad news pada pola end of sequence juga nilainya di sini dapat dilihat signifikan juga. Sedangkan pada hubungan pola penyampaian dengan penilaian harga saham dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan, bahwa step by step dia memberi nilai yang lebih tinggi daripada end of sequence ya. Kemudian dari sisi uji perbedaan penggunaan pola SBS dan OS ya dalam penilaian saham ini terjadi juga terlihat hasilnya bahwa terdapat perbedaan pola SBS dan OAS ya. Kemudian tahap keempat di sini kita menarik hasil penelitian ya. Hasil penelitian itu didapat dari uji statistik tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian step by step atau SBS ternyata memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan keputusan menggunakan pola end of sequence ya. Kemudian ada kecenderungan bahwa pola financial reporting yang good news, kemudian sustainability reporting yang bad news pada informasi yang dinilai dengan EOS maupun dengan SBS itu cenderung lebih tinggi dibandingkan financial reporting yang bad news dan sustainability reporting yang good news ya. Hal ini mengukuhkan dukungan bahwa ternyata informasi keuangan masih dinilai lebih berharga dibandingkan informasi sustainability reporting dalam penilaian perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian adanya perbedaan juga yang signifikan atas informasi yang bersifat good news, bad news, dan bad news, good news pada informasi yang disajikan dengan EOS. Ya, hasil empiris menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dengan karakteristik good news, bad news itu menerima respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan informasi yang memiliki karakteristik bad news, good news.
Masuk pada tahap 4, yaitu kita menyimpulkan, ya. Kesimpulan pada artikel tersebut bahwa hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tidak terjadi ada efek kebaruan pada pola presentasi EOS. Namun kebaruan informasi yang diberikan investor itu akan kembali pada posisi yang semula. Di sisi lain membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan, tetapi hasilnya tetap ada efek utama, ya, karena dapat dilihat bahwa subjek itu lebih suka bukti FR urutan awal daripada FR, ya, di urutan akhir. Ya, itu adalah kesimpulan dari penelitian ini. Artinya mengukuhkan dukungan bahwa informasi keuangan masih dinilai lebih berharga dibanding dengan informasi sustainability reporting dalam pengambilan keputusan investor dalam investasi. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi pada penelitian eksperimen ini. Anda bisa membaca, ada Borg, WR and Gold pada tahun 1983, R. Tambang 2012, kemudian ada juga R. Tambang dan Intias Utami 2016, dan Suwanda pada tahun 2015 ya, berkaitan tentang desain eksperimen dan berkaitan juga panduan praktis riset eksperimen jika Anda ingin belajar eksperimen. Selamat belajar, selamat membaca. Demikian pembahasan tentang penelitian eksperimen. Semoga materi ini memberi inspirasi pada Anda untuk bergeser ke penelitian eksperimen. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.